Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, sungguh berada di tempat pengintaian. Berada di tempat pengintaian itu terjemahan dari labil mirsad. Bi di situ berarti fi, ya, sama dengan fi, di dalam atau pada. Al mirsad dari kata rosoda yarsudu rosdan, artinya mengintai, mengintip atau mengawasi. Mirsad itu isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Oleh karena itu mirsad artinya tempat mengintai. Kalau kita artikan secara harfiah, maka ada pemahaman bahwa Allah itu mengambil tempat, yaitu di tempat pengintaian. Dan itu mustahil. Tidak mungkin Allah membutuhkan tempat, karena tempat itu sendiri makhluk. Kalau tempat itu makhluk, apa mungkin Khaliq yang menciptakan itu membutuhkan makhluk? Sebelum makhluk itu diciptakan, lalu Allah bertempat di mana? Oleh karena itu, kalau kita ketemu kalimat-kalimat yang semacam ini, bila kita artikan secara harfiah, letterlek, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi ukurannya adalah ayat yang lain. Kalau kita artikan secara letterlek, bertentangan dengan ayat yang lain, maka pemahaman kita yang kita sesuaikan, ya, pemahaman kita yang disesuaikan. Ayat yang mana yang berbeda dengan pengertian itu kalau diartikan letterlek? Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah. Baik zatnya, gak ada zat yang menyerupai Allah. Af'alnya, perilakunya Allah juga tidak ada yang menyerupai. Siapapun tidak akan melakukan perbuatan yang serupa dengan Allah. Kalau Allah menggunakan kata-kata yang sama dengan yang kita lakukan, itu untuk memberikan kemudahan kita memahami, tapi ada perbedaan. Begitu pula dalam hal ayat ini tadi, Allah menyebut berada di tempat pengintaian. Itu supaya kita mudah faham. Kita ini kan tidak bisa berpikir, tidak bisa memikirkan sesuatu yang belum pernah kita lihat barangnya itu, atau belum pernah kita lihat padanannya. Kalau kita mendengar di tempat pengintaian, kita tuh membayangkan bagi orang yang tinggal di Jakarta Timur sebelah sini, kita sering melewati penjara Cipinang misalnya. Di situ ada menara-menara atau tempat mengintai. Tentu sekarang lebih banyak diwakili pakai CCTV. Tapi dulu itu pakai tempat pengintaian. Lalu kalau kita mendengar mirsad, wah, tempat seperti itu. Apakah Allah itu butuh tempat seperti itu? Seandainya benar Allah bertempat di seperti itu, bagaimana kalau ada kejadian di tempat lain? Kalau Allah mengambil tempat di satu posisi, maka ada keterbatasan di situ. Dia menjadi terikat dengan tempat itu. Maka kalau kita memahami ayat-ayat, kita perhatikan kadang-kadang Allah menggunakan dimensi dirinya sendiri, kadang-kadang Allah menggunakan dimensi manusia. Kenapa Allah menggunakan dimensi manusia? Supaya kita mudah faham, karena kita mempunyai persepsi yang khas. Saya kasih contoh. Kalau kita berada di luar angkasa, apakah kita terkena matahari terbit dan matahari terbenam?
Kita lihat sama saja siang dan malam hari, kita nggak terkena. Tapi kalau kita berada di tempat ini, di Rawamangun, satu titik tempat tertentu, kita melihatnya kalau pagi matahari terbit dari timur, nanti sore malam menjelang malam terbenam di barat, sehingga disebut tempat terbit itu matla', ya, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Oleh karena itu ketika Allah menggunakan hatta matla'il fajr, itu Allah menggunakan dimensi kita. Kita berada di satu tempat, matahari terbit di sebelah sana, dan setelah malam hari gelap, kemudian muncullah fajar. Ya, jadi di situ Allah menggunakan dimensi kita. Begitu pula di surat Al-Kahfi misalnya ada wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain itu jalan-jalan untuk mengelilingi daerah kekuasaannya. Hatta idza balagha maghribasy syams, sampai ketika Dzulqarnain itu mencapai di tempat terbenamnya matahari. Tempat terbenamnya matahari itu kan di dimensinya Dzulqarnain. Ya, taghrubu fi 'ainin hami'ah. Matahari itu terbenam di air. Saya pernah melihat video orang-orang Nasrani ngejek, mana ada matahari terbenam di air? Gak ada. Itu kan jauh di sana, bukan di laut. Ini dia mencari kelemahan-kelemahan yang ada di Al-Quran. Kita jangan meniru mereka. Kita mesti memahami bahwa kadang-kadang Allah menggunakan dimensi Allah sendiri, kadang-kadang menggunakan dimensi kita supaya kita faham gitu. Ya, kalau hatta balagha maghribasy syams, sampai ketika dia sampai di tempat terbenamnya matahari, itu berarti dia berjalan-jalan ke arah barat. Ya, di tempat di mana matahari terbenam. Nah, begitu pula ketika Allah mengatakan labil mirsad, itu pakai dimensi kita. Kita mengartikannya menggunakan kinayah. Kinayah itu istilah yang dipakai di ilmu balaghah, yang kita seringkali menyebut kias. Kalau kita menggunakan kinayah, artinya ada dua benda misalnya yang ada kemiripan atau keserupaan. Misalnya Umar seperti singa. Jadi Umar disamakan dengan singa. Kalau disamakan pasti ada unsur yang sama. Sama apanya? Sama di dalam keberaniannya. Maka kalimatnya mesti yang lengkap, Umar seperti singa dalam keberaniannya. Nah, ini menurut ilmu mereka ada 4 unsur. Umar, singa, seperti, dan keberanian. 4 unsur dalam bahasa itu. Tetapi kadang-kadang yang disebut hanya 2 saja. Umar itu singa. Umar itu singa. Wah, dia berjalan pakai 2 kaki, singa kan pakai kaki 4. Seperti dan keberaniannya dibuang. Ya, Umar itu singa. Tapi kadang-kadang kita hilangkan, tinggal 1. Hati-hati, singa datang. Hati-hati, singa datang. Ternyata yang datang Umar. Jadi kadang-kadang seperti itu. Labil mirsad. Yang disebut mirsad, kesamaan antara Allah dan orang yang mengintai. Artinya Allah itu mengawasi terus-menerus, memonitor. Maka kita bisa memahami ini yang saya kutip di sini, saya copy paste. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ini kan artinya tidak diartikan letterlet.
Saya perlu menekankan ini karena ada di antara kita yang maunya mengartikan selalu letterlek, tidak mau pakai kias, dan mengatakan bahwa tidak ada kias. Kias itu ilmu dari barat. Itu memang diajarkan di ilmu bahasa. Kalau ilmu itu kan baru zaman Nabi Muhammad, belum ada ilmu itu, ilmu balaghah. Nahwu juga dulu belum ada. Ilmu nahwu itu muncul setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, bukan nahwu dulu kemudian Al-Quran, tapi ada Al-Quran, kok tutur katanya seperti ini ya. Lalu para ahli mencari pedoman, kaidah-kaidah yang bisa diambil dari kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah. Karena ilmu nahwu itu mempelajari Al-Quran dan menganggap Al-Quran itu pasti benar, maka ilmu ini hanya berusaha menerangkan, menjelaskan apa sih kok seperti itu cara mengungkapkannya. Oleh karena itu tidak ada nahwu yang menyalahkan kalimatnya Allah. Ya. Kalimatnya Allah pasti benar, pasti benar, karena nahwu dan sorof itu adalah tata bahasa yang sifatnya deskriptif. Deskriptif dari kata describe. Describe itu artinya menguraikan, menjelaskan. Jadi ilmu nahwu dan sorof itu tugasnya hanya memperjelas, memudahkan kita memahaminya. Bandingkan dengan profesor, doktor, sarjana bahasa Indonesia, mereka suka mengatakan ini salah kaprah, salah ini. Jadi misalnya bekerja, be-nya itu asalnya bekerja. Kalau ada suku kata, ada kata kerja, di suku pertama ada er-nya, er mati, kerja, maka dibuang, bekerja. Tapi ketika mengatakan terkerjakan, yang benar terkerjakan atau tekerjakan? Sarjana bahasa Indonesia menganggap pedomannya yang benar, yang dipakai di masyarakat itu salah. Oleh karena mereka mengatakan ini salah kaprah, yang benar mestinya tekerjakan. Itu artinya tata bahasa Indonesia itu preskriptif. Preskrip dari kata prescribe. Dokter ngasih resep, kamu harus minum obat ini. Kalau nggak minum obat ini, kasarnya kamu tidak sembuh. Ahli bahasa Indonesia, kamu harus mengatakan begini. Kalau kamu tidak mengatakan begini, salah. Ya itu bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab dan bahkan bahasa yang lain. Bahasa Inggris itu tata bahasanya juga tata bahasa deskriptif, bukan preskriptif. Oleh karena itu kita jangan pernah menyalahkan Al-Quran. Apapun yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran pasti benar. Kalau kita tidak bisa memahami, jangan menyalahkan Allah. Kita cek, berarti ilmuku belum sampai ke situ. Ya, ini saya ingin menekankan ini karena ini termasuk tauhid. Kalau kita bertauhid, tauhid itu artinya mengesakan Allah. Allah itu Maha Esa. Kalau Maha Esa itu ya tidak ada yang sama dengan Allah. Mungkin bisa dikatakan unik. Allah itu unik. Ya, unik artinya satu-satunya, tidak ada yang madani. Keunikan Allah itu baik secara zat itu substance, ya. Sedang dia juga unik dalam hal perilaku, action atau af'al, juga unik atau esa dalam hal sifat. Tapi kok Allah menggunakan kata sifat dan kata kerja yang sama dengan manusia? Misalnya inilah bil mirsad. Misalnya lagi Allah itu mendengar. Berarti ada af'al, ada kata kerja atau action yang dilakukan oleh Allah itu mendengar. Kita manusia diciptakan oleh Allah bisa mendengar kalau menggunakan alat, yaitu telinga. Telinga ini makhluk, kita makhluk.
Jangan menyamakan Allah itu sama dengan kita. Jangan menganggap bahwa oh ini Allah punya telinga. Enggak. Allah mendengar tanpa telinga. Kalau Allah mendengar membutuhkan alat sama dengan manusia. Ya, oleh karena itu tidak kita menghindari action tindakan yang dikaitkan dengan Allah, jangan digambarkan seperti kita melakukannya. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu bersemayam di arasy. Terus bersemayam. Raja itu bersemayam. Itu sudah membayangkannya sudah salah, dibayangkan disamakan dengan makhluk. Maka kita menerjemahkannya jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh makhluk. Hati-hati. Karena begitu kita mengartikannya secara harfiah, itu akan kalau disamakan dengan raja ada di singgasana, maka itu bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada dua ayat atau lebih yang saling bertabrakan, yang kontras, itu nggak ada. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak berangan-angan tentang Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu diucapkan selain Allah, pasti banyak pertentangan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Artinya di dalam Al-Quran tidak ada satu statement yang tabrakan dengan statement yang lain. Kalau kita melihat lahiriah, kok ini bertentangan ayat ini dengan ini, pemahaman kita. Ya, saya kasih contoh yang secara harfiah itu seperti tabrakan. Ada ayat Allah menyebut begini, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Latahdi, lanya pendek ya. Latahdi, engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Memberi berarti Allah mengakui bahwa Rasulullah SAW ada kapasitas memberi petunjuk. Ada ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh kamu, ini lanya panjang, kalau tadi lanya pendek. Kalau la pendek artinya sungguh, kalau lanya panjang artinya tidak. Innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Konteksnya saat itu Abu Thalib. Rasulullah SAW ingin Abu Thalib itu kalimat terakhir itu mengucapkan Muhammadur Rasulullah SAW, tetapi di belakang Rasulullah ada Abu Jahal. Jangan, kamu jangan meninggalkan agama nenek moyangmu, jangan. Akhirnya Abu Thalib tidak sempat mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi. Ya. Jadi ini lahiriah seperti bertentangan. Innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk. Di sini sungguh kamu memberi petunjuk, lahiriah bertentangan. Caranya gimana? Pemahaman kita memberi petunjuk itu bisa dengan cara memberi pengarahan. Misalnya ada pendatang baru nih di masjid ini, Mas, toilet di mana? Gini, kamu jalan ke pintu itu, terus ke arah tangga turun, misalnya semacam itu. Ini namanya memberi pengarahan. Bahasa Arabnya hada, yahdi, hidayah atau hudan. Aku memberi petunjuk kepada dia bagaimana cara menuju ke toilet. Tapi memberi hidayah kepada paman ini tadi artinya memberi kecocokan, rasa kecocokan. Jadi Allah yang nyetel akal kita, nyetel perasaan kita menjadi cocok dengan petunjuk tadi. Jadi kalau dikatakan Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk
kepada orang yang kamu cintai. Petunjuk di sini artinya membuat pikiran dan perasaannya cocok dengan statement atau kepercayaan yang ini. Jadi pemahaman kita bahwa hidayah di satu ayat ini dan hidayah di ayat yang lain itu berbeda. Hidayah yang arti pertama tadi memberikan pengarahan itu namanya dilalah. Dalla yadullu dilalah, memberi petunjuk. Sedangkan yang memberi kecocokan di pikiran dan di perasaan itu namanya at-taufiq. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Jadi kalau kita mohon wabillahi taufiq wal hidayah, kita mohon kepada Allah diberi taufik, hidayah yang artinya kecocokan. Jadi kita begitu membaca ayat Quran, wah cocok ini bener banget. Nah, itu berarti taufik. Ya, saya punya teman yang alhamdulillah beliau sudah meninggal. Saya kagum, dia tuh kalau mempunyai pendapat itu berapi-api. Dia berapi-api mengatakan idenya. Wow begitu. Terus gimana Pak Rizal? Sebentar Pak, saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin ayatnya bertentangan dengan idenya dia. Oh begitu, langsung lemes dia. Ya, aku nurut yang ini. Aku nuruti firman Allah. Jarang orang yang bisa langsung meninggalkan ide yang lama yang bertentangan dengan Al-Quran. Begitu lihat Al-Quran, langsung Al-Quran itu yang dipakai. Orangnya itu suka marah, tapi begitu mendengar Al-Quran langsung tunduk. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dan itu saya kira banyak yang kenal, karena itu kebaikan saya sebutkan namanya Dr. Sugiyat. Ya, Dr. Sugiyat luar biasa itu. Mudah-mudahan untuk betul-betul dirahmati Allah. Beliau sampai menjelang wafat bukan hanya ujung jari yang sakit Pak, karena diabetes. Pak Sugiyat keluhannya apa? Nggak ada. Yang keluhan sakit-sakit nggak ada. Terus gimana itu yang yang sakit-sakit seperti ditusuk jarum? Masih. Gimana? Seluruh badan itu sakit seperti ditusuk, tapi dia bilang nggak ada keluhan. Masya Allah. Nah, kesabaran terhadap sakit inilah yang mendatangkan pahala yang luar biasa, yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Mudah-mudahan beliau masuk surga dan kita ikut-ikut juga masuk surga. Kita teruskan. Jadi kita pegang laisa kamitslihi syai'. Ayat yang lain walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang memadai, yang tidak ada yang sepadan dengan Allah. Nah, saya ambil contoh. Allah itu melihat seperti disebutkan oleh Allah sendiri. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silahkan kamu berbuat sesuka hatimu. Apapun yang kamu inginkan lakukan. Tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Allah itu Maha melihat apa yang kamu lakukan. Lalu kita menangkapnya, oh ini Allah melihat. Iya, tapi Allah melihatnya tanpa mata. Kalau Allah melihat dengan mata, sama dengan kita menganggap Allah sama dengan makhluk. Begitu pula kalau dikatakan, kenapa kamu iblis tidak mau tunduk kepada makhluk yang aku bikin dengan dua tanganku? Loh, ini Allah mengatakan punya dua tangan. Jadi kalau tidak mau mengakui bahwa Allah punya tangan, sama dengan menganggap Al-Quran ini bohong, menganggap Allah bohong. Ya come on, bukan begitulah pemahaman kita yang kita sesuaikan. Karena begitu Allah mempunyai tangan, berarti Allah itu mempunyai bagian. Kalau mempunyai bagian, berarti Allah itu bisa dibagi-bagi seperti makhluknya. Allah nggak bisa dibagi-bagi. Ya, jadi hati-hati ya, karena begitu mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, berarti Allah mempunyai jisim, mempunyai badan. Kalau orang menganggap Allah mempunyai badan, itu namanya tajsimiyah.
tajsim itu menganggap Allah punya jisim. Kalau menganggap Allah punya jisim berarti menganggap Allah sama dengan makhluk. Kalau menganggap Allah sama dengan makhluk bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Kalau itu bertentangan berarti sama dengan tidak mengimani laisa kamitslihi syai'. Tidak mempercayai ayat Al-Qur'an, kafir dia. Menganggap Allah sama dengan makhluk, kafir dia, musyrik dia. Oleh karena itu kita hati-hati ya, hati-hati jangan sembarangan membayangkan apa yang dilakukan oleh Allah itu seperti kita. Innahu bima ta'maluna basir. Jadi saya ambil ayat yang berkaitan dengan amal. Jadi kalau dikatakan Allah itu berada di pengintaian, artinya Allah itu mengintai, melihat kita apa yang kita lakukan. I'malu ma syi'tum. Silahkan kamu lakukan apa yang kamu kehendaki. Begitu pula Allah mendengar. Kalau Allah mendengar tanpa telinga, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah mendengar kata-kata wanita yang membantah kamu, membantah Nabi Muhammad tentang suaminya. Hati-hati, hati-hati, karena mujadalah, berbantah-bantahan itu tidak baik ya? Karena berbantah-bantahan itu seringkali berangkat dari kesombongan. Itu salah, yang benar begini, itu salah, yang begini. Saya sampai prihatin di video itu beredar, ini gimana sih nyalah-nyalain, yang disalah-salahin ulama lagi. Kalau dia yang disalahin ulama berarti dia merasa lebih pintar dari ulama yang lain. Aduh, Masya Allah, kok begini. Mujadalah itu tidak baik. Tapi di sini ada wanita yang mujadalah tapi dipuji oleh Allah. Allah mendengar karena semangatnya bukan semangat sok pinter, semangatnya ingin kejelasan. Ya, wanita ini konteksnya suaminya itu ngomongnya tuh seringkali ceplas-ceplos. Dia menyamakan istrinya itu dengan ibunya. Menurut hukum adat zaman itu, kalau suami menyamakan istri dengan ibu, itu langsung haram digauli. Selamanya tidak boleh digauli. Wanita ini, suaminya itu suka latah. Lalu dia mengeluh kepada Rasulullah. Rasulullah, bagaimana ini? Suamiku mengatakan begini. Rasulullah mengatakan haram. Kamu haram untuk dia. Nah, itu kan berarti Rasulullah merujuk ke hukum adat. Wanita ini nggak bisa terima. Enggak, ini pendapatmu sebagai manusia atau dari Allah. Jadi mendebatnya itu ingin tahu yang dari Allah kayak apa sih. Besoknya datang lagi, Rasulullah bagaimana? Turun ayat ini. Wa tashtaki ilallah. Dia itu membantah Rasulullah itu dalam rangka mengeluh kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Akhirnya diberi diubah peraturan adat itu, boleh bergaul lagi setelah membayar tebusan. Tebusannya puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi berarti Al-Quran meralat hukum adat gitu ya. Ini yang poin yang relevan adalah Allah mengatakan sami Allah mendengar. Tapi mendengarnya tidak dengan telinga. Meskipun wanita ini mengeluhnya itu dengan telinga dan ditutup dengan sami'um basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Begitu pula Allah itu mengetahui bukan hanya yang menurut kita kasat mata, yang disimpan oleh seseorang di dalam pikirannya atau dalam perasaannya, itu pun Allah tahu. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Kalau kamu berterus terang tentang sesuatu atau kamu merahasiakan, nggak usah ngomong deh, biar orang-orang tidak tahu apa yang saya pikirkan. Orang-orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, Allah menggunakan kata alim. Alim itu kalau bahasa manusia
mengetahui dengan ilmu pengetahuan, karena alim berasal dari kata alima, ya'lamu ilman. Nah, jangan dianggap oh berarti Allah tuh punya ilmu seperti kita, ilmu bisa bertambah bisa berkurang gitu kan. Enggak, maha suci Allah dari itu, ya, subhanallah. Oleh karena itu kita hati-hati. Ada lagi, Allah mengetahui atau memonitor segala sesuatu itu dengan mengutus malaikat, mengutus untuk mencatat. Wa inna alaikum lahafidhin, hati-hati ya kalian ketika berperilaku, aku mengutus para malaikat yang menjaga kamu, kiraman katibin, para malaikat itu mulia. Karena mereka mulia, tidak mau disogok. Nah, orang yang disogok, yang mau disogok itu kan berarti hina. Apa? Dia ngomongnya begitu, alah dia disogok udah belok kok. Nah, itu jadi orang yang mau disogok itu hina. Ini para malaikat tidak hina, kiramah katibin, mereka tugasnya mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, para malaikat itu mengetahui apapun yang kalian lakukan. Loh, kalau begitu Allah membutuhkan makhluknya untuk mengawasi. Allah mengutus malaikat untuk mencatat itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Kita ini kan seringkali ngeles, ya. Kita itu disebut oleh Allah di surat Al-Qiyamah basirah, mengetahui apa yang pernah dilakukan. Walau alqa ma'adzirah, tapi ngeles. Iya Tuhan, aku dulu melakukan itu kan karena aku dipaksa oleh suamiku. Aku melakukan itu kan karena aku diancam oleh penguasa. Itu ma'adzirah, mengajukan excuses, mengajukan alasan-alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, pada saat itu Allah mendatangkan saksi. Coba malaikat lihatkan catatanmu, lihatkan rekamanmu tentang apa yang dia lakukan. Jadi kita supaya ketika nanti diadili tidak bisa ngeles lagi. Oh iya bener ya, pantas aku kalau masuk neraka, ya. Orang-orang yang mau masuk neraka itu mengakui, iya pantas memang aku masuk neraka, ya. Di surat Az-Zumar disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, orang-orang yang kafir itu digiring ke neraka. Terus malaikat yang jaga itu belum membuka pintu, tertutup. Ngapain kamu kesini? Iya, aku harus masuk. Kenapa masuk? Ya, aku dulu kafir. Kenapa kafir? Kan ada utusan. Iya sih, tapi aku dulu tidak mau percaya. Aku sombong, gitu. Ya, jadi qila dkhulu, silakan masuk ke neraka. Itu artinya ketika seseorang mau masuk neraka, dipastikan orangnya sendiri mengakui kesalahannya dan malaikat tidak segera membuka. Artinya ada penundaan. Jangan buru-buru masuk. Nanti dulu, dialog dulu. Bandingkan dengan surga. Kalau surga, orang begitu datang, malaikat tidak akan tanya, karena pertanyaan, Pak Andi, selamat ya, Pak Andi, bilang begitu aja sudah. Oh ya, terus mau salaman, butuh waktu. Jangan diganggu. Udkhulu, silahkan masuk. Ya, jadi kalau di surga pintunya selalu terbuka supaya tidak ada penundaan sama sekali. Nah, ini malaikat itu dimaksudkan untuk itu. Bahkan ada saksi-saksi yang lain. Apa? Anggota badan kita sendiri. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum. Pada saat itu tangannya, kakinya itu memberikan kesaksian, lesannya juga memberikan kesaksian. Oleh karena itu kita pesannya apa? Yang penting hati-hati ya, kita tidak bisa merahasiakan perilaku kita yang menyimpang. Orang-orang itu berusaha menyembunyikan penyimpangan, menyembunyikan. Coba deh, orang yang kalau kita ngecek diri kita sendiri, aku ini orang baik apa enggak, ketika kita di kamar sendirian atau di kamar mandi sendirian, kita melakukan perbuatan yang
Beda enggak dengan ketika di luar, ya. Nah, karena kadang-kadang ketika tidak ada orang yang melihat, nggak ada yang melihat, aku melakukan apa saja bisa. Nah, itu karena merasa tersembunyi. Padahal Allah menyebutkan, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka berusaha menyembunyikan apa yang mereka lakukan itu dari manusia. Coba, semua orang yang korupsi mesti berusaha untuk menyembunyikan. Tapi wa la yastakhfuna minallah, mereka tidak bisa menyembunyikan dari Allah. Wa huwa ma'akum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Allah itu bersama dengan mereka. Nah, bersama ini jangan dibayangkan Allah juga duduk-duduk di situ, ya. Allah bersama mereka ketika mereka itu membuat rancangan jahat di waktu malam, ya. Seringkali rancangan jahat itu dibahas di waktu malam hari, ya. Ma la yarda minal qaul, mereka mengatakan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Allah itu meliputi, artinya bisa melihat semua apa saja yang dia lakukan, yang dipikirkan, yang dirasakan. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Jadi pesan yang penting dari inna rabbaka labil mirsad adalah bahwa kita mesti berhati-hati di dalam berperilaku, baik ada orang lain maupun tidak ada orang lain, baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ya. Baik kepada orang yang kawan kita maupun kepada orang yang sedang memusuhi kita. Kita mesti hati-hati jangan sampai menyimpang dari ajaran Allah.